Pak Musli, Pak Heri napa niki? Monggo bisa dimulai. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini anak bimbing kami Linda Kuswardani akan mengurus hasil skripsinya sekitar ya 10 sampai 15 menit itulah. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para penguji. Baiklah, untuk ada anak Linda. Halo. Iya, Pak. Sudah siap, Linda? Insya Allah. Presentasinya sudah siap ya? Iya, Pak. Ya wes, kalau begitu silakan dimulai, Linda, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji yang telah hadir pada sidang skripsi online saya. Perkenalkan, nama saya Linda Kuswardani. Saya akan mempresentasikan hasil akhir tugas yang berjudul Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pekerja UKM Kerajinan Tas Sidoarjo dengan menggunakan Partial Less Work atau PLS. Ini latar belakang, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja dari pekerja pada usaha kecil menengah. Pada UKM Kerajinan Tas di Sidoarjo terdapat sebagian pekerja yang bekerja kurang maksimal, terlambat mengumpulkan hasil pekerjaan, kurang kreativitas dalam melakukan pekerjaan, dan datang bekerja tidak tepat waktu. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya motivasi kerja dan keterbatasan lingkungan tempat bekerja. Tujuan penelitian dari ini adalah yang pertama menganalisa dan mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pekerja pada usaha kecil menengah. Yang kedua, menganalisa dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pekerja pada usaha kecil menengah. Ini adalah model awal dari PLS. Yang pertama, terdapat 3 variabel, yaitu lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja. Lingkungan kerja terdapat 12 indikator, yaitu intensitas cahaya dari ruang kerja, suhu dan sirkulasi udara, kebersihan ruang kerja, adanya fasilitas kebersihan, penggunaan warna pada dinding, fasilitas keamanan bekerja, fasilitas kesehatan, jam kerja yang tepat, jam istirahat yang sesuai, komunikasi antar pekerja, dan hubungan antar pekerja dan hubungan dengan atasan. Lalu yang kedua, motivasi kerja. Terdapat 6 indikator dari motivasi kerja. Itu yang pertama, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 2, mematuhi peraturan, 3, serius bekerja, 4, bekerja lebih baik daripada sebelumnya, 5, mengembangkan keahlian, 6, gigih bekerja, dan terakhir kinerja. Terdapat 12 indikator, yaitu pekerjaan yang dilakukan sudah mencapai target, 2, memiliki pengetahuan pekerjaan, 3, mampu menyelesaikan pekerjaan, 4, menguasai dan memahami pekerjaan, 5, hasil kerja memenuhi standar, 6, hasil kerja rapi dan memuaskan, 7, dapat menggunakan perlengkapan dan peralatan dengan tepat, 8, memanfaatkan waktu bekerja, 9, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur, 10, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 11, datang tepat waktu, 12, jarang melakukan absen. Yang pertama dilakukan adalah melakukan tes convergent validity. Convergent validity digunakan untuk mengetahui nilai hubungan dari korelasi antara indikator dengan variabelnya. Menurut tabel ini adalah menunjukkan beberapa indikator yang nilai outer loading-nya tidak memenuhi, yaitu pada X6, X16, X17, dan Y9.
Yang kedua adalah diskriminan validity. Diskriminan validity digunakan untuk mengetahui indikator dari variabel itu sendiri lebih baik dibandingkan dengan indikator dari variabel yang lain. Tabel ini menunjukkan beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat cross-loading, yaitu indikator X23, X26, Y9, dan Y11. Pada indikator X23 memiliki nilai cross-loading sebesar 0,650, yang lebih kecil daripada nilai cross-loading variabel lingkungan kerja, yakni sebesar 0,924. Lalu konstruk reliability. Konstruk reliability digunakan untuk menguji nilai reliabilitas pada masing-masing variabel. Konstruk reliability terdiri dari composite reliability dan Kronstadt alpha. Berdasarkan rekap konstruk reliability menunjukkan nilai composite reliability dari semua variabel lebih dari 0,6 dan nilai alpha dari semua variabel menunjukkan lebih dari 0,7. Artinya hasil yang ditunjukkan semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Itu yang lalu ada evaluasi inner model. Evaluasi inner model mengevaluasi indikator-indikator yang dapat dimasukkan dalam model akhir PLS. Evaluasi inner model diharapkan dapat meningkatkan nilai R-square yang lebih tinggi daripada model awal yang dibuat. Berdasarkan tabel berikut, pada convergent validity, XE6, XE7, dan Y9 tidak valid. Pada diskriminan validity, X23, X26, Y9, dan Y11 tidak valid, maka yang tidak valid harus dieliminasi. Berikut adalah nilai dari R-square dari masing-masing model awal, convergent validity, dan diskriminan validity. Didapatkan model akhir yang sama dengan model awal karena setelah dilakukan eliminasi indikator berdasarkan convergent validity dan diskriminan validity, didapatkan nilai R-square yang lebih kecil daripada R-square model awal. Berikut adalah R-square dari lingkungan kerja terhadap kinerja yaitu 0,043 dan motivasi kerja terhadap kinerja yaitu 0,295. Nilai dari Q-square adalah 0,430. Lalu PET coefficient dari lingkungan kerja terhadap kinerja yaitu 0,197 dan motivasi kerja terhadap kinerja adalah 0,517. Goodness of fit itu didapatkan dari communality yaitu nilai AV pada kinerja 0,531, lingkungan kerja 0,611, motivasi kerja 0,579. Didapatkan nilai goodness of fit yaitu 0,497. Lalu uji hipotesis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja. 0, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja dari pekerja. H1, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja dari pekerja. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja, yaitu H0-nya motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja dari pekerja. H1-nya motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dari pekerja. Pengambilan keputusan, jika p-value kurang dari 0,05 maka tolak H0. Jika p-value lebih dari 0,05 maka terima H0. Berdasarkan tabel berikut adalah variabel lingkungan kerja, p-value-nya 0,420, atasnya 0,05, hasil hipotesisnya terima H0. Sedangkan untuk motivasi terima H0 artinya
Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja dari pekerja. Lalu motivasi kerja, P-value-nya 0,07, nilai batasnya 0,05, hasil hipotesis tolak H0. Artinya motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dari pekerja. Kesimpulan, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja dari pekerja pada usaha kecil menengah. Lingkungan kerja pada usaha kecil menengah yang terbatas, jadi lingkungan kerja kurang mendukung dalam wilayah kerja pada UKM, namun para pekerja sudah menyesuaikan keadaan tersebut. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pekerja pada usaha kecil menengah. Berkebalikan dari lingkungan kerja, motivasi kerja pada usaha kecil menengah sangatlah tinggi, dikarenakan pekerja yang bekerja pada UKM tersebut memiliki hubungan erat dengan pemilik atau atasan. Terima kasih. Halo, Linda sudah ya presentasinya? Ya. Ya baiklah, itu tadi presentasi dari Saudara Linda Kuswardani. Selanjutnya untuk dipersilakan para penguji untuk melakukan uji masukan dan tanya jawab tentang skripsinya. Monggo silakan. Aku saya, Bu Andi. Monggo Pak Mute. Oke Kang, monggo. Ya, Assalamualaikum. Saudari Linda, ini kan objeknya UKM Kerajinan Tas di Sidoarjo. Ini satu UKM atau satu sentra atau bagaimana ini? Nggak jelas ini. Itu Pak, di satu sentra UKM. Sentra apa satu UKM? Sentra UKM Pak. Sentra ya? Iya. Ada berapa entitasnya di sana? Ada 5 UKM Pak. 5 UKM. Oke, 5 UKM. Itu kok, halo, kenapa kok tidak dijelaskan itu di latar belakang? Saya baca di latar belakang tidak ada keterangan itu, terus kemudian di batasan itu juga UKM Kerajinan Tas Sidoarjo, padahal Kerajinan Tas Sidoarjo itu banyak sekali. Ini Tanggulangin toh ini? Iya Pak, Tanggulangin. Nah iya, apalagi di situ. Malah harusnya kan lebih banyak. Dan kenapa kok cuma 5 itu nggak kamu jelaskan? Yang kamu apa namanya teliti itu penting hal seperti itu, Mbak. Ya, terus kemudian mengapa kok cuma 5 itu saja? Apakah itu sebagai sampel saja ataukah karena 5 ini memiliki kesamaan karakteristik atau bagaimana? Nanti jangan-jangan beda karakteristiknya. Satu tujuannya ekspor, satu tujuannya lokal, pasaran-pasarannya. Nanti kan repot. Jadi hal seperti itu hal yang cukup detail yang harus disiapkan dan harus diputuskan oleh peneliti. Dan ini keterangan-keterangan seperti itu tidak ada sama sekali. Saya lihat, ya kan? Nah, terus kemudian Anda mengatakan ada permasalahan, yaitu karyawannya tidak memiliki kinerja yang cukup baik. Misalkan datangnya terlambat, terus kemudian pekerjaannya tidak selesai dan lain sebagainya. Bentar ya, tak cek lagi ya nih. Y-nya kinerja. Terus kemudian kok tiba-tiba kemudian dugaannya itu karena ini mungkin karena lingkungan kerja, mungkin karena motivasi kerja. Kok memunculkan dua konstruk ini sebagai dugaan yang menyebabkan kinerja jelek. Coba dijawab, Pak. Itu Pak, yang permasalahan itu termasuk dari salah satu indikator dari motivasi kerja dan lingkungan kerja itu Pak. Jadi saya simpulkan kalau itu masuk dari lingkungan kerja dan motivasi. Itu ya.
Oke deh, kita coba masuk ke dalam lingkungan kerja. Terkait dengan kompensasi kok nggak ada dibahas sama sekali ya di dalam indikator-indikatornya. Kompensasi. Padahal secara awam itu kan dikatakan sebagai hal yang paling utama. Orang kalau bayarannya kurang ya malas-malasan kerja nih. Kalau orang bayarannya bagus atau terlalu banyak juga bisa jadi malas-malasan juga nantinya. Jadi kok nggak ada sama sekali dari X11 sampai X112 itu nggak ada sama sekali yang terkait sama kompensasi. Adanya cuman jam istirahat, fasilitas keamanan. Ada enggak? Enggak ada. Atau dianggap itu pasti berpengaruh terhadap kinerja, jadi nggak usah diteliti gitu. Iya Pak, pasti berpengaruh kalau misal kayak gitu. Nggak boleh seperti itu loh ya, peneliti itu. Belum tentu berpengaruh seperti itu. Jadi pertanyaan mendasar yang saya ungkap tadi itu begini. Objekmu itu siapa itu kamu belum clear di dalam di latar belakangmu. Terus mengapa kok sentra itu yang kamu pilih? Mengapa kok sentra itu menjadi objek yang signifikan untuk kamu teliti? Ada permasalahan apa di sana? Dan mengapa dari permasalahan itu kemudian diterjemahkan menjadi penelitian ini? Artinya kan kamu pengen tahu sesuatu yang lebih detail gitu kan, sesuatu yang bisa ditindaklanjuti untuk digunakan oleh perusahaan. Harusnya kan bermanfaatnya seperti itu. Jadi itu satu hal yang penting yang saya garis bawah yang kamu belum address. Terus yang kedua, ya enggak tahu ya, konstruk lingkungan kerja ini kamu ngambilnya dari siapa? Siapa? Dari referensi mana ini? Lingkungan kerja. Dari penelitiannya. Siapa? Oh, lingkungan kerja dari penelitiannya Sedar Mayanti, Pak. Penelitian? Iya. Mas, dianya merujuk ke siapa? Penelitiannya Bu Eni paling Pak. Bu Eni, Bu Eni jadi penguji kok. Kalau saya lihat di sini yang pertama kamu citasi itu Prihantoro, terus kemudian Unarajan. Tapi di sini tidak kelihatan konstruk sama indikatornya. Yang mana yang kamu pakai itu? Saya itu setuju dengan Pak Sabar mengenai penelitian konfirmatori seperti ini. Kalau bisa masing-masing konstruk itu kamu menggunakan yang sudah jadi, yang dikembangkan oleh seorang yang sudah diakui kepakarannya, punya otoritas di bidang itu. Jadi kalau menggabungkan itu jadi aneh, terus kemudian menambahi jadi aneh, mengurangi jadi aneh gitu kan. Artinya konstruk yang dikembangkan oleh seorang yang otoritatif di bidang itu kamu uji untuk kasusmu di Tanggulangan ini berlaku apa tidak gitu loh. Artinya kan seperti itu. Makanya saya tadi bertanya-tanya, ini siapa yang mengembangkan konstruk ini? Kenapa kompensasi tidak ada? Mungkin kamu bisa jawab. Jawabanmu tadi kan awalnya, karena sudah jelas Pak, kompensasi pasti berpengaruh terhadap kinerja. Ya nggak bisa seperti itulah. Ya. Terus itu membuat pertanyaan berikutnya lagi. Karyawannya di objek yang kamu teliti itu statusnya karyawan apa? Karyawan tetap, karyawan harian, atau bagaimana? Yang karyawan tetap, Pak. Yakin karyawan tetap? Iya, Pak. Berapa banyak sih total karyawannya di situ? Ada 30. 30 itu untuk 5 UKM tadi? Iya. 30 orang. Dan semuanya kamu kumpulkan datanya dari 30-nya atau kamu sampling? 30-nya saya kumpulkan semuanya. Semuanya? Iya.
Semuanya itu termasuk anu nggak? Pemilik juga nggak? Enggak, Karyawannya? ini cuma, enggak, kalau pemiliknya enggak, Pak. Ini cuma karyawan aja. Berapa banyak sih pemiliknya? Ada 5 UKM. Oke. Benar berarti konsisten. 5 UKM pemiliknya 5. Ya. Itu rata nggak? Semua UKM itu misalkan 30 bagi 5 berarti masing-masingnya 6 itu karyawannya. Atau berbeda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Semuanya karyawan tetap. Iya. Kalau tingkat gajinya UMR apa non UMR? Sesuai UMR, Pak. Yakin? Nah, ini meragukan sekali nih. Saya orang lapangan loh. Kalau selalu KM meragukan sekali. KM itu hampir 90% itu tidak menggunakan standar UMR. Apalagi UMR Sidoarjo sama Surabaya itu gila-gilaan. Kamu jawab besok pede nih. Pasti UMR. Enggak, itu saya nggak yakin. Itu katanya kan saya wawancara pemiliknya itu bilangnya sesuai UMR, Pak. Gitu. Iya. Berapa UMR-nya Sidoarjo sekarang? Sekitar 3 jutaan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa bisa bayar sakmun. 6 orang loh. 6 orang kali 3 juta, 12. Oke, langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, coba sampaikan lagi. Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja bekerja. Motivasi berpengaruh. Terus ada nggak hubungan antara lingkungan kerja sama motivasi? Kurang tahu, Pak. Kan yang lingkungan kerja terhadap kinerja dan motivasi kerja terhadap kinerja. Kalau lingkungan kerja sama motivasi kerja, kurang tahu, Pak. Pengaruh-pengaruhnya. Nah, nanti lingkungan kerjanya mempengaruhi motivasi. Motivasi baru berpengaruh ke kinerja. Nanti jangan-jangan seperti itu anunya, kaitannya itu bukan kemudian motivasi langsung bukan langsung dari lingkungan kerja ke motivasi ke kinerja gitu. Khawatirnya seperti itu. Bangun diagramnya itu loh, hubungan korelasinya di awal itu kurang sip. Saya belum baca laporanmu keseluruhan, tapi kalau saya lihat masih kurang ini di dalam bab 2-nya kurang digali dengan cukup baik gitu ya. Khawatirnya ya itu tadi loh, untuk satu konstruk kemudian kamu menggabung-gabungkan dan lain sebagainya. Apalagi kamu tadi bilang dari jurnal. Nah, jurnalnya sendiri kan bisa jadi adalah hasil penelitiannya dia sendiri untuk kasus yang berbeda gitu loh. Itu perlu di cross check. Untuk pembuat tas sama misalkan UKM pertanian pasti beda nantinya. Nah, itu kasusnya sama apa enggak? Khawatirnya dia hasil dari konfirmatori, terus hasil dari konfirmatori itu kamu gunakan untuk membangun indikatormu gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi dari saya itu saja dulu deh. Biar dilanjut sama penguji yang lain. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Rinda. Silakan. Oke, monggo, kamu nih. Siap. Assalamualaikum Mbak Linda. Oke Mbak, ini apa aja yang kamu ujikan selain motivasi ternyata ada lagi ya? Apa aja Mbak? Lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja. Lingkungan dan Motivasi kerja terhadap kinerja. kalau mau menguji yang lingkungan kerja, kamu kasih pertanyaan apa Mbak?
Apa aja itu? Yang pertama, intensitas cahaya di dalam ruang kerja sudah cukup untuk mendukung proses penyelesaian pekerjaan. Kedua, suhu dan sirkulasi udara sudah sesuai dan baik bagi lingkungan kerja untuk mendukung konsentrasi. Yang ketiga, kebersihan ruang kerja terjaga dengan baik agar mendukung terciptanya kenyamanan. 4, tersedia toilet yang bersih dan tempat sampah di lingkungan kerja. Yang kelima, pemilihan warna dinding di lingkungan kerja sudah tepat karena tidak menyilaukan apabila terkena sinar matahari. Dan nyaman pada kegiatan. Di slide-nya ada nggak Mbak? Di slide-nya? Apa tuh? Di slide-nya. Iya. Ada nggak X1 itu apa? Itu loh di PPT-mu coba ditunjukkan Mbak. Nah, itu dia. Oke, kalau yang motivasi berarti yang mana? Yang X11 sampai X112. Kalau yang X2.1 sampai X2.6 itu apa? Yang motivasi kerja itu. Caranya gimana itu kamu menurunkan kalau motivasi kerja itu aja? Menyelesaikan tepat waktu, mematuhi peraturan. Ini aja kamu tambahkan X11 sampai X1.12 itu dapatnya dari mana? X2.1 sampai X2.6 itu kamu dapatnya dari mana? Terus habis itu yang perumusan masalah itu coba Mbak lihat Mbak. Perumusan masalahnya. Slide perumusan masalah bisa nggak? Oh, ini juga. Nggak dimasukin slide-nya. Hah? Perumusan masalah sama tujuan penelitian ada nggak? Ini Bu. Coba masukkan, dipresentasikan itu yang tujuan penelitian dan perumusan masalah. Itu di slide atasnya itu loh, slide nomor 3. Ini tujuan aja. Oh ya sudah, berarti terus habis itu kesimpulannya sudah ya? Hasilnya gimana? Lingkungan kerja pengaruh terhadap kinerja SDM. Lalu kerja pengaruh terhadap kinerja dari Terus Y-nya itu nanti kamu tambahkan itu aja Mbak. Kamu dapat Y-nya 1 sampai berapa itu dapatnya juga dari mana. Terus dijelaskan juga partial least square itu apa Mbak? Ya Bu. Metodemu itu loh, apa artinya metodemu? Oh, PLS. PLS itu teknik statistika yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara variabel dependen dan independen. Apa Mbak? Partial least square itu salah satu teknik statistika multivariat yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara variabel dependen dan independen. Oke.
Ya sudah kalau dari saya. Makasih Bu. Monggo Pak Mukni, siapa? Pak Mualim. Oh, adegan. Pak Dekan ini Siap. pembimbing. Mau adegan. Saya lanjut. Kan tinggal satu itu, Pak. Itu. Lutsaki Sragi. Siapa lagi Pak? Oh nggak tahu. Itu siapa Oh, Lutsaki Kang Sragi? Geng. Oh Pak Kang Geng. Saya kan hanya pendengar Oh, Kang saja. Geng, Kang Geng. Pakai nama samaran Pak Sugeng itu. Oh, nggak nama samaran itu. Oke, Kang Geng. Lanjutkan, Kang. Monggo, monggo. Aku ikut aja. Oh, oke. Sudah cukup Pak Sugeng. Oke. Ya. Siap. Pak Mohni ada lagi yang perlu disampaikan? Loh, Pak Geng kudu Nggak ada. Itu Nggak ada. ayo. Pak Sugeng itu loh, nggak tanya, nggak pas tuh. Oh, gaji buta Pak Rahmat. Jadi kayak Penguji. Ya, dipersilakan Linda, silakan boleh keluar Linda. Saya tuh pembimbing nomor 2 ya, nggak salah. Penguji apa pembimbing ya? Ya Pak. Linda boleh Penguji keluar Pak Linda. Sugeng. Sudah Pak, Linda sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu. Nah, jadi sidang atas nama Linda sudah selesai. Mari kita bahas. Pengujinya itu Pak Mohni, Pak Bu Weni, sama Pak Sugeng. Pembimbingnya saya sama Mualim. Pak Mualim lali yo. Monggo silakan. Dari yang pertama Pak Bu Weni dulu, yang ladies first, Bu Weni dulu. Oh, iya lanjut dengan revisi Pak. Oke. Yang berikutnya Pak Mohni. Ya, revisi Pak, lanjut. Oke. Terakhir Pak Lutsaki Sragi. Ya, ikut Pak. Oke. Terima kasih Pak Sugeng ya, barusan bangun tidur belum sadar. Monggo operator silakan Mbak Linda suruh masuk lagi. Mana Mbak Linda mana Mbak Linda? Ya Pak. Oke, Mbak Linda, Anda sudah menyelesaikan ujian sidang pada hari ini dan Anda dinyatakan lulus dengan revisi dari 2 dosen penguji, yaitu dari Pak Mohni dan dari Bu Weni. Iya Pak. Silakan Anda punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan revisinya. Nah, kemudian nanti selanjutnya Anda bisa lanjut pada proses untuk tahap berikutnya, persiapan untuk kelulusan. Iya. Ya, demikian. Silakan ditutup dulu, Mbak Linda. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas kehadirannya. Marilah kita tutup acara sidang pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo,